Halo, perkenalkan, nama saya Sofia Aurelia Tetetu. Saya dari program studi manajemen kelas A. Di video ini, saya mau menjelaskan tentang Pancasila dan urgensinya bagi kehidupan berbangsa. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terkadang masyarakat merasa bingung mana yang lebih penting antara bangsa dan negara. Dan terkadang mereka menyepelekan keduanya. Negara adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia. Sedangkan Pancasila lebih menunjuk pada persekutuan hidup manusia. Suatu negara pasti mempunyai identitas nasional sendiri-sendiri yang berbeda antara negara yang satu dan negara yang lain. Karena identitas nasional suatu bangsa menunjukkan kepribadian suatu bangsa tersebut. Nah, di sini Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberagaman bangsa Indonesia yang beragam seperti suku, agama, bahasa, budaya, pulau, adat istiadat, serta warna kulit yang berbeda antara satu sama yang lain, tetapi mutlak harus dipersatukan. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepada Pancasila. Siapa saja yang melanggar Pancasila harus ditindaklanjutkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara disertai sanksi-sanksi hukum. Sedangkan pengamalan Pancasila sebagai Wetanjung, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang tidak disertai sanksi-sanksi tetapi mempunyai sifat mengikat. Artinya, manusia Indonesia terikat dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan hidup dan kehidupannya sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi, jelaslah bagi kita bahwa pengamalan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai sifat imperatif, memaksa, sedangkan pengamalan atau melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup di dalam kehidupan sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara dihubungkan dengan fungsi sebagai dasar negara yang merupakan landasan ideal bagi Indonesia dan negara Republik Indonesia. Dapatlah disebut pula sebagai ideologi nasional atau ideologi negara. Arti Pancasila merupakan suatu ideologi yang dianut oleh negara atau pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Bukan milik atau monopoli secara seseorang atau golongan tertentu sebagai filsafat atau dasar kerohanian negara yang merupakan cita-cita bangsa. Pancasila harus dilaksanakan dan diamalkan yang mewujudkan kenyataan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan bangsa dan kemasyarakatan kita. Bila terjadi kesengajaan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, kita harus kembali kepada filsafat negara Republik Indonesia, yaitu mencari jalan keluarnya untuk meluruskan masalah tersebut. Nah, dalam sila-sila Pancasila terdapat patologi budaya Pancasila yang biasa menghancurkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila tersebut. Fenomena yang terjadi saat ini di masa sekarang di Indonesia saat ini seperti korupsi, kerusuhan, dan moral yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Jika dasar Pancasila itu tidak tertanam kuat di dalam diri masyarakat Indonesia, maka negara ini akan berantakan. Dengan berkembangnya dunia dan segala masukan berbagai macam dari luar negeri ke dalam negeri, Pancasila sebagai konsep dasar kehidupan rakyat Indonesia harus diperkuat serta ditanamkan agar kita tidak dijajah oleh bangsa lain. Memang kita tidak dijajah lagi oleh bangsa secara fisik, tetapi dijajah dalam hal pemikiran yang perlahan-lahan membuat perubahan rakyat Indonesia dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Di sini ada beberapa contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan dianut dan
menjalani tanpa ada unsur pemaksaan, bebas melakukan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma yang berlaku di Indonesia dan menghormati satu agama dengan agama yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa. Contohnya, penerapannya, majikan tidak sewenang-wenang terhadap pembantunya yang tidak berperi kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Artinya, setiap warga negara Indonesia mengutamakan persatuan, kepentingan kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan orang yang harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus-menerus. Contohnya, penerapannya tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-masing setiap daerah, tetapi mempelajari dan ikut melestarikan dengan meyakinkan bahwa perbedaan itu baik. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan bijaksana. Pemikiran ketentraman rakyat dan pengambil keputusan juga untuk rakyat dengan mengikutsertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat. Contohnya, segala persoalan ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti rapat RT untuk membahas masalah lingkungan tersebut. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggambarkan dalam bertindak supaya adil kepada setiap warga negara Indonesia satu dengan lain tanpa membedakan status, ras, dan bahasa, sehingga tujuan bangsa Indonesia akan tercapai dengan keikutsertaan semua rakyat Indonesia. Contohnya, pemerintah mengadakan program wajib sekolah selama 9 tahun tanpa membeda-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia, masalah pendidikan yang rendah di Indonesia tersebut. Selain itu juga, demokrasi diakui Indonesia sebagai demokrasi penting bagi kehidupan. Sekian penjelasan dari saya tentang Pancasila dan urgensinya bagi kehidupan berbangsa. Sekian dan terima kasih.